2, 3. Awan Gaharu. Jangan lupa di komen and subscribe. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik kami jelaskan sedetail mungkin ya pekerjaan kita yang ada di Orong Selatan ya. Ini petani gaharu ya. Jadi saya kerja awalnya kan pertama sebenarnya saya mau ajak dari penebangan sebenarnya kan. Kemarin itu janji kita dari penebangannya supaya tahu istilahnya dari nol lah gitu kan. Jadi tapi kemungkinan ini waktunya mungkin ada hal yang ya. Jadi kita langsung saja ya. Ini sudah kita tebang kemarin hari Sabtu itu. Saya tebang hari Sabtu. Nah, jadi untuk selesai penebangan kita rancangnya seperti ini ya. Jadi adik-adik saya kita papas seperti ini supaya kita ambil kubalnya namanya ya. Yang ini kita ambil nih. Kubal yang ini yang hitam sedikit ini nanti kita papas seperti ini. Nah, kita ambil kubalnya, sudah kelihatan kubalnya baru kita proses lagi. Jadi banyak anunya ini ya. Tahapan kerjanya gitu. Jadi kita papas seperti ini. Sebenarnya harus banyak orang supaya istilahnya lebih jelas gitu ya. Tapi mungkin besok bisa kesini lagi kan. Mungkin besok bisa sih kerja banyak orang di sini gitu. Nah, kita papas seperti ini. Kita ambil yang jenisnya seperti ini aja, saya jelaskan dulu ya. Saya ambil seperti ini. Kubal yang ini saya ambil. Nah, jadi setelah saya ambil kubal yang ini baru saya serping pakai kerokan namanya itu ya, alat ukir gitu ada di dalam ya. Nanti kita jelaskan di dalam juga ya. Nah, jadi ini baru bahan bakunya ya, bahan baku awalnya gitu. Jadi yang kita ambil seperti kubal-kubal hitam seperti ini gitu. Itu yang kita ambil sedikit-sedikit ini ya. Nah, jadi nanti caranya yang seperti itu ya, nanti saya lihatin di dalam jadinya gitu. Ayo kita ke dalam langsung supaya lihat gitu. Nanti sebenarnya harus praktek langsung, mau di carving ya, mau di istilahnya mau dikerok seperti ini, mau ambil serat-serat hitamnya yang seperti ini nih. Nah, supaya lebih istilahnya tahu lah gitu gaharu itu, supaya kebanyakan orang tahu di media sosial itu banyakan kan menghayal gitu harga gaharu itu sampai 1 miliar 1 kilo ya. Iya, taunya di media sosial, tapi kan istilahnya prosesnya itu banyak, terus kualitasnya itu banyak juga. Dari grade-nya itu ada namanya grade A, grade B ya, AB super, double king, itu nama grade kayu ini ya. Jadi yang double king itu harganya sampai 500-an juta ke atas per kilogramnya. Ya, jadi yang kelas ini harganya dari harga 1 juta sampai 5 juta harga per kilogramnya kayu gaharu itu ya. Ya, jenisnya yang seperti ini. Jadi kalau harga yang bagus yang seperti itu, coba saya lihat tadi. Ya. Ya. Nah, kalau ada jenisnya seperti ini, Berapa ini, Pak? ini namanya double king ya kalau kita sebut ya. Double kill. Double king ya. Double. Nah, kalau ada jenisnya seperti ini tenggelam ya, disebut tenggelam. Kalau di bahasa gaharu ini namanya double king. Ini harganya 500 juta per kilogram ke atas sampai 1 M per kilogramnya ya. Ini namanya kayu gaharu, tapi ini istilahnya sebagai apa namanya rekomendasi saja ya. Contoh gitu, sebagai contoh saja. Yang aslinya bukan gaharu ini buaya. Ya, tapi ada perbedaan sedikit aromanya gitu kan. Buaya? Ya, ini namanya kayu buaya. Buaya udah kering, Pak. Ya, bukan buaya darat ya. Ya, kalau ini harganya sih murah yang ini. Tapi maksud saya kalau kita ikuti dari arus harga gaharunya itu, ini di pasaran itu harganya 500-an juta ke atas sampai 1 M per kilogram. Ya, jenisnya seperti ini ya. Ini yang seperti ini juga gitu. Nah, jenisnya seperti ini teman-teman gitu. Jadi
Yang kelas-kelas yang seperti ini juga nih teman-teman. Ya. Nah, ini gaharu sama gaharu. Jenisnya gaharu medang. Nah, ini jenisnya gaharu medang nih teman-teman. Nah, gaharu medang ya. Beda lagi grade-nya ini? Beda. Ini harga per kilogramnya dari harga 500.000 sampai 1 juta per kilogramnya. Ini. Paling murah jadinya yang ini Pak? Iya, paling murah. Grade. Ada yang lebih murah lagi. Yang lebih murah lagi ini kualitasnya dari kayu putihnya. Nah, ini harga yang putih begini ya. Yang putih-putih begini itu harga per kilogramnya 200.000 sampai 300.000 per kilogramnya. Yang putih begini. Nah, ini kalau yang hitam begini ini dia punya serat namanya ya. Nah, yang Tapi beda, aromanya beda. Ini aromanya lebih bagus dibandingkan ini gitu. yang ini apa namanya? Ini grade paling bawah gitu. Kayu putih. Sama namanya gaharu. Iya, gaharu sama. Gaharunya ini gaharu dari gaharu kayu putih. Nggak ada serat gitu. Iya, kayu gaharu dari kayu putihnya kan. Dari kayu putihnya gaharu gitu. Yang ini ada serat gitu. Nah, jadi ini harganya agak mahal. Ini yang paling murah ini. 200.000 ya? Iya, 200 sampai 500 per kilo. Kalau ini 500.000 sampai 1 juta per kilogram. Yang ini grade yang medang. Namanya medang Sumbawa ya. Saya sebut tunggul Sumbawa ini. Ini sebutnya dari kita ambilnya dari Sumbawa ini. Dari kayu yang asli itu yang kita ambil itu dari Sumbawa semua. Dari Sumbawa Barat, Sumbawa Besar, Sumbawa Timur sampai Dompu. Kita ambil kayunya sampai tim-tim timur gitu. Sampai luar Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maroke kita ambil barangnya. Jadi barang itu di seluruh Indonesia ini kita cari gaharu itu tetap kita ambil gitu. Tapi banyak yang jadi penampung gitu kan. Baik di sini, tapi pusat gaharunya di sini kalau yang di Lombok, ada di Lombok Barat ya. Di seluruh NTB ini pusatnya kita di sini, gaharu. Ya, baik itu dari Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah itu, Lombok Utara, penampungnya ada di sini yang paling besar gitu. Penampung gaharu yang ada di NTB gitu. Penampung terbesar gaharu itu ada di Orong Selatan ini, Desa Gegerung gitu. Ya, jadi untuk lebih lanjutnya kita gimana ya? Adik-adik maunya seperti apa supaya lebih detail penjelasan dari tentang gaharu ini supaya lebih lebih menyerap ilmunya. Mulai dari perusahaan itu sendiri, perusahaan ini Pak, apa namanya, kapan dia berdiri gitu. Oh, begini. Jadi kita di sini saya terutama ya, saya sebagai penampung di sini ya, sebagai penampung gaharu yang ada di Orong Selatan, Desa Gegerung gitu. Terus awal berdirinya saya dulu sebagai pekerja di Jakarta ya. Saya sebagai pekerja di Jakarta di pabrik tuh 11 tahun saya ngabdi sama orang pabrik gitu kan, sama bos saya orang Singapura dulu. Bos saya orang Singapura, saya bekerja sampai 11 tahun. Dari awal gaji 600.000 dulu. Kan ada kemiripan dia gitu. Ada kemiripan, tapi kan ini namanya jenisnya berbeda juga, dia punya bentuk tuh berbeda. Jadi itu yang perbedaannya di situ ya. Ada dia punya bentuk-bentuk gitu kan. Ini kan kadang nggak ada bentuknya, kurang lah. Bentuknya kurang. Kita melihat itu kan kurang, dia bagus ya. Kurang bagus. Jadi otomatis dia agak bawahan dikit gitu perbedaannya kayu gaharu itu. Yang itu kan dia punya unik-unik lah kan. Unik bentuknya sama dengan. Iya, betul. Sama kalau kita lihat cewek kan, adik sendiri lihat kan, oh ini kita pilih, cowok juga pasti kan milih juga, oh itu kurang ganteng, itu kurang oke gitu kan, sama aja gitu. Sama juga dengan barang ini, nggak ada istilahnya, bedanya sedikit ya barang dengan kita juga istilahnya, kita kan pasti memilih juga kan. Jadi bayar itu pasti memilih juga. Iya, walaupun dia menurut dia kasar, tapi bentuknya unik, dia minati, pasti dia bayar kan begitu. Pasti dia, walaupun kita bilang mahal, tetap dia bayar karena dia minati, sama dengan kita kan gitu. Terus untuk bagaimana kita membedakan setiap grade lah? Soalnya kan mirip lah. Kalau ini sama
Ini grade-nya sama. Ini grade D nih. Udah tadi. Grade D. Apakah ini A grade A grade B grade C? Oh enggak, ini sama. Sama deh. Iya betul harus begitu, harus begitu. Agak budak. Enggak, memang perlu. Harus bawa buku gitu supaya lebih jelas maksud saya. Iya. A B grade A grade D. Iya. Ini grade C nih ya. Nah, yang besar-besar begini grade C nih. Ini namanya dekorasi buat pajangan, buat tas B. Kalau yang jenis-jenis begini nih, ini grade C ya. Ini buat tas B, buat gelang, di sini buat kalung kan. Istilahnya kalau orang Arab itu bayar tuh dia cari yang begini supaya dia bisa istilahnya buat bahan gelang, tas B, tapi harganya fantastis gitu karena kualitasnya dari barang bagus gitu. Apakah gelang dan kalung yang dibuat tadi itu kayak jenis obat gitu nggak sih? Bisa di kesehatan. Oh bisa. Itu makanya kan orang kalau kita buatkan sama dengan bajakah kemarin yang ada jebolan di Bima itu juga kan. Itu banyak yang bawa itu kan laris itu juga kita rangkum dengan gaharu juga dari bajakah itu dari Sumbawa juga itu. Sumbawa Kalimantan itu yang bajakah bagus gitu, jadi bisa kita jadikan obat. Ini gaharu ini juga bisa, dan daunnya itu kita buat jadi teh daun gaharu. Jadi gaharu ini begini adik-adikku semua, gaharu ini semua kita bisa pakai, bisa kita jual semua, tidak ada namanya yang terbuang dan tersisa gaharu ini. Jadi dari daunnya sampai akarnya itu semua terpakai, bisa kita jadikan uang gitu. Daunnya itu kita buat menjadi teh ya, terus harganya itu per kilonya 100.000 kalau daunnya itu. Iya. Iya, bisa bisa. Itu sudah diolah Pak yang 100.000 itu atau enggak? Yang masih mentahnya itu. Kita petik terus kita jemur sedikit ya pas ke kuning-kuningan itu kan. Baru kita seduh. Enggak, maksud saya kalau dijual gitu. Iya. Kalau kita buat teh sendiri, produk sendiri kan, mau minum daun gaharu itu sebenarnya sangat bagus itu. Daunnya. Tapi pahit. Pahit sekali. Nah, siap. Yang baru saya dengar mungkin dari tadi dari yang di sana kan, sampai menjadi ini perlu dijemur dulu atau gimana Pak? Oh enggak, begini. Atau langsung jadi begini? Iya, begini. Jadi gaharu itu kalau kelas tinggi, kelas atas itu, jadi maksud saya enggak perlu dijemur. Kalau dijemur pun aromanya menghilang. Itu kata buyer. Kita diajar juga sama pembeli kan dari Arab Saudi itu nggak usah dijemur kalau yang bagus. Nah kalau yang kelas ini bisa kita jemur, nggak masalah karena ini mau diolah lagi kan, mau diproses lagi. Yang begini mau diproses lagi. Kalau yang kelas seperti ini sudah langsung dipakai sama Arab. Terus gitu. ada jangka waktunya expirednya gitu kayak maksudnya itu mungkin udah rusak itu apa? Oh enggak ada. Kalau gaharu ini seumur hidup tidak ada namanya rusak. Jadi kalau kita usaha gaharu ini kan di sini rata-rata kita permodalan terutama kan kita sering juga kan kadang pemerintah itu tidak menanggapi salah satu usaha petani ini ya, jarang terlalu ditanggapi sama pemerintahan. Ketika dia ada jebolan dapat tinggi pasar, orang sudah tahu, orang luar saja banyak yang tahu daripada orang kita yang tahu gitu gaharu itu apa. Terus sebenarnya pajaknya juga sebenarnya besar gaharu ini, tapi orang-orang kadang tidak menghiraukan kan. Sebenarnya keuntungan pemerintah itu lebih besar daripada yang istilahnya lain-lain itu. Tapi kadang-kadang ini tidak terlalu dipandang gitu sama pemerintah, dipandang sebelah mata lah gitu. Tapi ketika ada yang teroplos di pemerintahan itu, oh itu gaharu itu sangat mahal ya, itu kok harganya tinggi, kenapa tidak dibuatkan ini sama pemerintah ketika sudah jalan gitu.
Coba istilahnya kita kan berkali-kali kadang sama pemerintahan gitu, coba konsultasikan gimana caranya kita buat pelatihan kah sekali seminggu kah atau sekali 2 minggu di kantor desa itu kan. Jadi maksud saya supaya masyarakat itu lebih mengenal lagi usaha petani itu supaya bisa berbagi juga kan begitu. Alhamdulillah di sini di Orong Selatan sampai Orong Puncak ya, kita 3 dusun di sini ya, usahanya yang rata-rata gaharu ini sama kodong itu ya, sama ada sapu ijuk gitu ya, sama ada tali. Kalau di Orong Puncak tuh ada tali ikat itu kan, nah, dibuat untuk lang-lang itu, ikat lang-lang itu, alang-alang itu ya, diikat alang-alang itu ya, itu yang dibuat di sini. Jadi kerajinannya itu banyak di sini, insya Allah gitu. Tapi ya mungkin sekedar ini ya yang bisa saya sampaikan adik-adikku semua. Mungkin terima kasih atas kunjungannya ya. Terima kasih banyak atas kunjungan adik-adik, bisa bertemu dengan saya langsung gitu, melihat kondisi dan situasi yang ada di Orong Selatan, untuk pekerjaan petani-petani yang di sini bisa berbagi nantinya kan kedepannya, siapa tahu adik-adik bisa minat usaha gaharu, karena ada yang di Sumbawa juga ini kan, siapa tahu cewek-cewek ini juga kan di sana, oh saya juga ada peluang di sana, ada penampung di sana, saya bisa masukin gaharu. Coba bapak-bapak yang di sana bisa mencarikan saya antar ke sana. Misalkan nanti adik-adik yang terutama yang ada di Sumbawa kan, baik yang di Sumbawa maupun di Lombok Timur ini, misalkan ada yang menawarkan kayu gaharu kan, bisa hubungi saya kan, nanti kita harganya berapa ini mas kan begitu kan, saya bisa bawa kayu ke sana ke Lombok, Pak Darmawan gitu kan. Jadi maksud saya bisa membelinya gitu ketika ada di sana di Sumbawa kan gitu. Nanti siapa tahu ada bapak-bapaknya yang mencari di sana, petani yang di sana kan mencari kayu, bisa bawa ke sini, nanti saya yang beli gitu ya. Mungkin ada cara untuk membedakan sifat fisiknya kan, nggak mungkin kita kalau kita mau beli nih mau membedakan yang asli sama yang KW kita tenggelamnya itu kan, kan terlanjur udah kita beli nih, nanti kayak jadi rugi misalnya kita memilih itu, bisa kita bedain dari fisik saja. Oh begini, jadi fisiknya saja itu kayu gaharu ini ndak tentu ditenggelamkan deh. Jadi kayu gaharu ini ndak tentu tenggelam gitu, dan jarang juga yang tenggelam gitu kan. Jadi yang kita amati, yang kita lihat gaharu itu aroma, terutama aromanya. Jangan dites ditenggelamkan apa itu gaharu. Gaharu itu ndak seperti itu. Yang dites aromanya beda dengan kayu lain. Gitu, nggak sama, aromanya beda. Dan juga geritnya itu kita bakar itu dari bawah, kayu bawah dan kayu atas itu dia punya resin tuh beda. Kalau yang bagus tuh resinnya lebih lebih bagus gitu, lebih banyak resinnya. Kalau yang kelas bawah itu ya sedikit resinnya karena masih muda gitu. Kalau yang tua yang bagus itu perbedaan ini aroma deh. Jadi ndak bisa dibedakan dari tenggelamnya gitu. Kita tes gaharu itu, kita lihat tenggelam atau tidak. Kayu buaya pun bisa tenggelam, kayu apapun tuh bisa tenggelam, asal berat kan begitu. Nah, yang kita bedakan gaharu dengan tidak itu aroma. Iya khas. Iya. Ada contohnya nggak Pak yang bisa kita cium aromanya? Buka lampa. Engkau beri lampa dong situ. Ini je alur dulu. Alah, ingat 2 ada tagihan. Diberi 2 ada tagihan. Baku rendah dia nari retisak. 2 sekali lampa lah bukan? Alah, bagi ya lu David rokok dulu 2 bungkus pada sudah. Coba jak dulu diberi komentarin. Coba cium di Surabaya. 500 juta lanjutnya. Kalau di toko kan memecahkan berarti mau beli, dibakar berarti mau beli. Biar no.
Mbino. Boleh kulkas. Ya anu. Ayo ambil. Nah ini Pakai uang kayu. ingat kok. Nah, ini produk. Jun. Nah, ini yang sudah jadi minyaknya ya, Dek ya. Minyak gaharunya. Nah, tapi ini yang masih alami ya, belum kalau di Arab kan diolah lagi, nggak mungkin dia pakai yang asli bibitnya kan. Ini bibitnya ini. Nah, full bibit gaharu. Nah, full bibit. Ya, betul sekali. Yang apa? Yang ada di Mekah yang buat apa? Anu itu di apa namanya itu? Hajar Aswad itu dia pakai ini. Nggak bisa pakai minyak lain. Ya, full bibit. Jadi harus pakai bibit gaharu, minyak dari bibit gaharu itu. Kalau di Hajar Aswad itu. Ini kebetulan ini saya sebutkan. Jadi satu tola ini setengah 6 gram ini ya, 6 gram. Ini 6 gram, ya. Ya, ini 6 gram ini harganya saya jual itu 1.500.000. Iya, 1.500.000. Yang kalau satu tola itu saya jual 3 juta satu tola. Ini saya jual 3 juta. Yang 6 gram ini saya jual 1,5. Bukan bisnis sembarangan. Ya. Nah ini saya bisa apa? Ini yang harga murah nih, yang dari kayu putih ya. Tapi. Ini bibitnya belum diproses. Ya. Yang jadi minyak kayu putih itu Lain kayu putih itu dari kayu putih. Nah, terus ini saya jelaskan, ini dari Kupang ya, saya ambil ini dari Kupang Flores ya, saya ambil ini namanya cendana. Iya, yang asli. Pakai mandiin mayat itu. Iya betul, pakai parfum juga bisa, kita ambil minyaknya, buat dupa juga bisa itu. Nah, terus ini saya jelaskan lagi. Ini kebetulan ini kan ada sampel-sampel dari anu nih. Nah ini yang tadi saya ngomong, ini awalnya seperti ini ya. Ini putih. Nah, jadinya ini sekarang. Nah, ini saya sudah tembak gitu. Diproses ya. Iya, dimasak. Tapi masaknya kan ada khusus, dia punya pabrik gitu. Enggak sembarang pabrik gitu. Enggak bisa. Iya, ada baunya guys. Ya, itu bisa dibakar. Ada korek bakar itu. Itu enggak ada bau itu. Yang putih. Ini yang ada bau. Ya, boleh bakar. Dibakar. Nah, ini dibakar. Nah, ini dari gaharu medang namanya ini ya. Dari bahan. Nah, ini saya buat ini. Ada saya buat gelang di sini ya. Gelang gaharu, kalung, tasbih saya buat dari gaharu ini. Jika minat nanti cari di channel Awan Gaharu itu ada ya. Lengkap. Ya. Sambil subscribe ya. Apa namanya ini, Pak? Hah? Apa namanya ini? Apanya? Perusahaan ini Awan Gaharu juga. Awan Gaharu ya. Ya, CP nih. Bakar niki, Pak. Iya. Boleh dibakar niki. Boleh, jangan bakar itu masih putih. Yang hitam ini ya. Kalau ini enggak sih, bakar aja. Bakar aja supaya tahu aroma gaharu dan mana yang enggak itu. Ya, supaya enggak penasaran. Iya. Ini yang dari kayu putihnya. Jadi diproses menjadi hitam gitu. Ada enggak? Rasa silver queen. Ada aromanya khas aromanya. Jualan dia mau jadi pelet. Terus kirim sampai mana? Hah? Biasanya kirim sampai mana? Arab Saudi. Terus kadang ditarik pajak atau gimana? Ya tetap kita akan lewat KSDH gitu. Kirimnya lewat KSDH kan gitu. Hai, betul. Jadi kita kirimnya itu ke apa? Ke banyak negara, Vietnam, Arab Saudi, kan? Abu Dhabi, Cina, Singapura, India, Malaysia kita kirimkan. Pokoknya banyak lah. Thailand kita kirim nih. Ya. Iya, sedekah apa namanya itu. Makanya kalau kita, mohon maaf nih, saya kan nggak ada sekolah adik-adik ya. Saya sekolahnya sekedar SMA saja ya. Jadi kalau kita usaha
gaharu ini yang kita butuhkan itu pertama bahasa Arab. Itu yang pertama. Iya, iya betul. Karena pengguna paling besarnya di Arab Saudi, Timur Tengah lah, khususnya di Timur Tengah kalau yang gaharu ini. Jadi kedua, bahasa yang digunakan tuh sekarang karena ini kan dunia peminatnya gaharu ya sekarang. Jadi bahasa Inggris itu yang diutamakan, dua bahasa itu yang paling kalau kita mau sukses usaha gaharu itu. Karena di sini kekurangan bahasa, mohon maaf. Kita pakai Google saja ya. Translate kita pakai. Gitu. Kalau berbahasa langsung ada sih anak-anak ini ndak sekolah sama sekali bisa bahasa Arab, bahasa Inggris itu pinter malah. Karena pakai COD itu kadang-kadang kita kirim, dia kasih kita nomor WA, KTP, kadang KTP-nya orang lain dia pakai gitu. Terus pas kita hubungi lagi, kadang pas sudah ambil barang, oh nanti kita transfer ya, besok kita transfer, kadang-kadang hilang, kontak nggak ada, sering ketipu saya. Pertama awal ketipunya makanya saya sudah anak-anak itu aja yang bekerja, kalau nggak ada duit bayarnya nggak dikasih barang gitu. Nah itu sih seharusnya Pak metodenya. Terus karena harga bukan uang, ada barang. Ya karena barang ini bukan harga pakaian kan gitu. Jadi ya banyak sih di sini orang ketipu, di sini banyak yang ratusan juta gitu, banyak yang ketipu gitu kan. Saya sampai 200 lebih saya ketipu sekali gitu. Oke, apalagi terus penasaran kan ini sebenarnya ini kan diambil dari Sumbawa, Bima, bahkan Timur segala macam. Dan Bapak juga menyampaikan bahwa ada juga diimpor gitu kan. Nah perizinannya tuh kayak gimana Pak gitu? Seharusnya kalau kayu itu dari luar pasti ada perizinannya. Iya, siap. Gitu. Nah jadi kalau untuk pembelian kita masih wilayah NTB ya. Saya sebut nih, sebenarnya itu harus perizinan itu harus. Kita kan pakai di sini CP ya. CP. Ya. Untuk perizinan, kalau kayu gaharu ini begini, kita istilahnya sistemnya kalau di petani itu gelap, karena kita tidak menebang satu pohon. Istilahnya tidak kayak kayu mebel. Tidak kayak kayu mebel. Kayu ini kan mana yang rusak saja yang diambil, gitu. Misalnya seperti ini, misalkan kayunya besar ya, kayak drum misalkan kayak inilah, tapi melekatnya cuma segini, cuman ini aja kita ambil. Bagian yang nggak ditebang semua gitu. Kalau kayu gaharu itu nggak ditebang semua gitu. Bagian yang rusak aja ya? Iya, karena ini kan saya yang punya serum, ini saya sengaja rusakin. Saya beli di petani-petani yang punya ada di kebun itu, saya beli pohonnya. Misalkan sekian pohon, saya beli 100 pohon, saya bayar misalkan 20 juta, 30 juta saya bayar. Nah, misalkan sekian. ambil ini doang. Saya buat lagi, saya proses sendiri, saya serum Dari pohon yang satu. dari pohon yang satu gitu. Saya serum saya buatkan semua. Iya, dirusakin, sengaja dirusakin. Nah, nanti kita buatkan serumnya gitu. Ada di sana nanti dilihat itu di channel Awan Gaharu itu ya, supaya lengkap itu channel saya ya. Maksud saya dari nol cara proses kayu gaharu supaya tahu, siapa tahu adik-adik punya kayu gaharu besoknya kan. Lusa siapa tahu punya keluarga punya kayu gaharu kan. Bisa proses di Sumbawa itu kan kesulitan, dia nggak tahu dia kan cara proses kayu gaharu dari nol, nggak tahu kan kalau kita nggak mengajar. Jadi kalau lebih detailnya nanti kalau saya jelas itu detail, saya kasih penjelasan di sana di YouTube itu supaya yang mana, Pak? Yang ini Pak. Nah, betul sekali. Ya ampun, subscribe sendiri Pak. Jangan lupa subscribe. Itu sudah. Nih coba nih nantikan. Nah, ini sudah. Ada 2000 orang itu. Iklan guys. Katanya Pak nggak bisa digunakan kalau nggak tebang sendiri katanya, itu benar nggak sih Pak? Apanya? Gaharu itu katanya ada yang ngambil yang memang tebang sendiri. Oh, ada. Atau memang bisa ditebang? Enggak, begini. Enggak mesti. Ya. Jadi kayu gaharu itu tergantung dari tuanya. Kalau di hutan nih, kita tunggu dari hutan dulu ya. Kalau di hutan, kalau dia tumbang sendiri kan, kadang-kadang ke dua itu. Kalau galinya kubalnya itu tetap ada. Tetap kita cari kubalnya, tapi enggak semua kita ambil kalau di hutan itu. Jadi mana yang
ada kubalnya saja kita ambil. Jadi tidak semua. Kalau di rumah, kalau punya petani kayak di sini kan, kayak kebun itu tidak ada tersisa. Karena pikulnya berat orang-orang. Jadi mana yang ada uangnya, istilahnya besar gitu, agak besar, dari 500.000 ke atas itu baru diambil kalau di hutan. Harganya itu. Kalau yang di bawah 500 ke bawah itu tidak diambil kalau di hutan. Karena mikul orang kan jauh gitu, berapa hari orang naik ke hutan tuh 3 hari, sampai saya langsung terjun ke lapangan cari lokasi-lokasi yang sampai timur sana gitu, sampai Maroki kita cari, sampai Aceh. Ini kemarin saya baru pulang dari Kalimantan, saya proses kayu di sana juga. Di Kalimantan saya di Kaltim, kemarin di Berau kemarin ya, saya 6 bulan proses kayu di sana, ada di channel itu, nanti cari coba. Kebetulan saya disuruh teman-teman coba Mas Darmawan coba buat channel supaya kita tahu, supaya enggak kita langsung panggil saja. Mungkin Pak Darmawannya ada kesibukan lain, kita bisa mencontohkan dari Google, YouTube juga. Dia bilang oh iya siap, makanya saya buat tapi YouTube-nya masih baru gitu kan, saya buatkan teman-teman petani gaharu itu. Karena banyak yang request dari Kalimantan, ayo Pak Darmawan ini buatkan kita channel YouTube supaya kita tahu, supaya Pak Darmawan tidak perlu datang juga, karena mungkin ada banyak, mungkin saya tidak bisa hadir, kebetulan kita lagi jaga orang meninggal itu, saya nggak bisa hadir Pak Kades, kebetulan sebelum itu ada orang meninggal sebelum itu. Tuh jadinya sekedar itu yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan ke adik-adikku ya. Ya oke. Mohon maaf kalau ngerepotin. Banyak, Pak. Iya. Enggak, kita fotoan pakai ini yang Apa? udah hasil. Oh ya, coba foto. dipoto aja. Sama yang masing-masing bukan masing-masing saya pakai ini. Nah, Saya mau pegang yang Berapa itu? suka sekali kamu. 245, 24, 4 kali setengah berapa? nah ini yang sudah, ini sebagai sampel. Itu dan Ya, sebagai sampel ini buat, Ini itu. ini bahannya dari ini ya. Nah, Sebelum Bapak apa maksudnya pergi gitu kita fotoan dulu pakai siap. hasilnya. Yuk pakai HP saya ya. Ya.